Rendahnya kesadaran hukum dalam lingkup masyarakat Indonesia membuat hal ini sudah lazim untuk dilakukan. Seorang remaja meninggal dunia akibat dianiaya setelah korban Saya Nadila Putri Sianingrum Tania, calon legislator tahun 2023 dari Dapil Maluku Utara. Sudah tidak asing lagi yang terdengar oleh telinga kita selaku warga negara Indonesia mengenai tindak kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Salah satunya tindak kekerasan kolektif yang dilakukan secara beramai-ramai oleh suatu individu atau suatu kelompok untuk melakukan tindakan main hakim sendiri yang dapat merugikan semua orang. Bukan berarti aparat penegak hukum tidak melakukan aksi apapun dalam menyikapi hal ini, karena pada faktanya aparat kepolisian telah membangun Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas guna menyelenggarakan penyuluhan sosial. Namun semua tergantung bagaimana kita selaku masyarakat Indonesia untuk menyikapi hal tersebut, untuk memahami sistem hukum yang berlaku di negara ini. Karena untuk apa Indonesia disebut sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 jika kita selaku masyarakat Indonesia tidak memahami sistem hukum itu sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan memaksimalkan kinerjanya demi tercapainya masyarakat berkualitas yang taat hukum melalui 3 fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Melalui fungsi pertamanya, yaitu fungsi legislasi, DPR akan mengoptimalkan pasal KUHP yang berhubungan dengan tindak kekerasan kolektif yang dilakukan secara beramai-ramai sebagaimana terdapat dalam pasal 170 KUHP dan pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta mempertegas dan memberatkan sanksi yang diberikan kepada pelaku. DPR juga akan melaksanakan kerjasama dengan Kemensos dan Babin Kamtibmas guna untuk melakukan penyuluhan sosial kepada masyarakat dan remaja. Melalui fungsi anggaran, DPR dapat mengalokasikan dana APBN untuk melakukan program penyuluhan sosial dan gotong royong di setiap desa dan sekolah sebagaimana diselenggarakan oleh mitra kerjanya, yaitu Kemensos dan Babin Kamtibmas. Program ini dapat menjadi sarana pengembangan masyarakat dan generasi muda karena dapat memperkuat rasa saling menolong dan dapat memberikan informasi bermanfaat berupa sebab akibat yang dapat ditanggung jika melakukan pelanggaran tindakan kekerasan kolektif atau tindakan main hakim sendiri. Bagaimana penggunaannya dalam fungsi pengawasan? DPR dapat mengawasi Undang-Undang KUHP yang telah disahkan pada bulan Januari tahun 2023 lalu, sehingga setiap orang yang melakukan pelanggaran dapat dengan segera ditindak pidana oleh aparat penegak hukum. Kemensos dan Babin Kamtibmas juga akan melakukan